Hello everyone, selamat datang kembali di channel Hazazwak. Sebelumnya aku sampaikan kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan tulis di kolom komentar. Kalian bisa dengerin aja video review ini tanpa harus lihat visualnya, dan kalian bisa juga dukung channel ini dengan share di Hazazwak, link ada di deskripsi. Di konten review kali ini kita akan membahas kelanjutan dari anime yang punya tempat tersendiri di hati kita, yaitu Mahoutsukai no Yome Season 2 yang tayang pada pertengahan 2003 lalu. Akhirnya, setelah sekian tahun, aku sebagai penonton bisa melepas rindu dengan anime ini dan karakter-karakternya. Kecuali dia. Singkat cerita, Chise, MC kita, mendapat undangan untuk bersekolah ke college, sebuah sekolah penyiar bergengsi di London. Tidak hanya sebagai murid, ia sebenarnya dijadikan sebagai objek penelitian karena ia memiliki dua kutukan, yaitu kutukan naga dan kutukan keabadian, atau kita sebut aja kutukan Karpathilus. Elias tentu saja enggan mengizinkannya, namun Chise merasa ini adalah kesempatannya untuk meminimalisir kecenderungannya yang suka ngurusuh, plus sudah 1,5 tahun ia tidak bersekolah. Yakin dengan keputusannya, Chise pergi ke college sebagai pelajar dan Elias menjadi pengajar di sana. Reminder buat kalian kalau udah ada yang lupa, penyihir dan magus itu berbeda guys. Chise dan Elias merupakan seorang magus, jadi sebenarnya Chise nggak perlu belajar sihir karena dia adalah seorang magus. Sebagai gantinya, Chise harus bisa mempelajari mapel umum di college. Jika sebelumnya Elias dirasisi di kampungnya di daerah barat, justru di college ini Elias sangat diterima karena banyak pengajar di sana yang juga bukan manusia, membuat Elias lebih banyak memahami ekspresi dan kehidupan. Sedangkan Chise yang hanya sedikit punya teman karena selalu kurang percaya diri, kini memiliki teman dan membuatnya move on dari masa buruknya di sekolah sebelumnya. Sayangnya, di balik menyenangkannya kehidupan bersekolah Chise, ada sebuah ancaman berbahaya yang melibatkan buku sihir terlarang. Membuat Chise harus bisa mengerti mana yang teman, mana yang musuh. Apa ancaman tersebut dapat membahayakan Chise sebagai Slave Vega yang biasanya selalu diincar? Siapakah orang yang membawa petaka di college? Bagaimana Chise dan Elias dapat mengatasinya kali ini? Apakah season kedua ini lebih menarik dan mampu membuat tempat baru di hati kita sebagai penonton? Sayangnya tidak, untuk yang mengikuti seri ini. Namun, aku merekomendasikannya untuk kalian para penonton baru Mahoutsukai no Yome. Yang kusuka dari anime ini yang pertama, akhirnya ada beberapa hal yang dijelaskan dari pertanyaanku sebagai penonton. Seperti apa yang terjadi dengan tangan dan Fate yang putus, apakah ada dampak positif dari masing-masing kutukan yang diterima Chise, lalu apa yang terjadi setelah Elias dan Lindell berpisah dulu. Yang kedua, banyak kejutan tak terduga yang disajikan kepada kita, seperti betapa kerennya sekolah college mulai dari teknologinya dan para pengajarnya yang unik-unik. Lalu dimunculkannya makhluk-makhluk mitologi serta dijelaskan asal-usul serta kemampuannya. Terus Karpathilus yang sangat membantu Chise di saat terdesak. Lalu bertambahnya ability Chise yaitu kutukan naga membuat fisiknya jadi kuat banget. Lalu kutukan Karpathilus yang membuatnya bisa melihat masa lalu orang dan mendadak jago berantem. Lalu perubahan signifikan dari karakter Elias, ia menjalin pertemanan dengan guru-guru di college, bahkan memiliki rasa peduli pada mereka, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, grafis dan animasinya yang konsisten indah sekali, terutama pemandangan. Yang keempat, kita cukup diperlihatkan betapa jauh berbedanya pandangan maupun kemampuan antara magus dengan penyihir. Yang kelima, backsoundnya yang juga konsisten indah dan enak didengar. Yang kurang kusuka dari anime ini, yang pertama fokus dari ceritanya yang kemana-mana, jadi kesannya kayak dipanjang-panjangin. Bayanginlah, masa lu butuh 24 episode untuk bisa deket sama satu karakter cewek yang kayak kena penyakit mental? Emang yang bikin lama apa sih bang? Ya sama seperti anime kebanyakan, yaitu problematika dari masing-masing karakter di circle-nya MC. Sangat template sekali. Ngomongin soal circle juga sama dengan anime kebanyakan, si MC nggak perlu bikin perkumpulan dan terbentuklah circle itu sendiri. Yang kedua, masalah antar karakter yang selalu berbelit-belit dalam penyelesaiannya. Maksudku, hey, aku nonton Mahoutsukai di season ini itu untuk babak baru kehidupan Chise dan Elias sebagai pengantin, bukan adu bacot antar siswa yang ngabis-ngabisin durasi. Yang ketiga, sangat disayangkan karakter sebelumnya hanya dihadirkan cukup singkat atau lewat aja, walaupun dengan pertimbangan memperkenalkan karakter baru untuk menjalin relasi di masa depan emang penting sih. Untuk karakternya ada Chise MC polos kita.
Elias, makhluk tak sempurna yang asal-usulnya masih belum jelas juga. Silky, Banse yang ngurus rumah sayangnya dikit banget durasinya. Dan Ruth, familiarnya Chise yang wujudnya mode anjing mulu, tapi guna banget di season kali ini. Lalu ada Alice dan Renford, penyihir yang ternyata Alice bersekolah di college juga dan Renford ngajar di sana juga. Kemudian karakter di college, ada Liza, kepala sekolahnya college. Philomela, karakter yang dikejar-kejar Chise mulu selama 24 episode. Lucy, karakter yang keras kepala dan berisik banget. Zoe, keturunan Gorgon. Ryan, cowok gentle yang katanya nggak punya bakat jadi penyihir. Isaac, sohibnya Riyad. Veronica yang dibikin kayak misterius banget tapi nggak ada yang tertarik. Zaccheroni, penyihir yang terikat dengan college bawah. Alison, babunya Philomela yang kaku banget. Sisanya aku lupa, anggap aja karakter lewat. Sebagai catatan, yang pertama sejak awal aku sudah curiga kalau Victoria ini nggak benar dan di akhir episode terkuak. Pemilik familiar yang mencuri buku terlarang adalah dia. Tapi entah kenapa, aku tidak peduli dan nggak penasaran. Kenapa bang? Ya karena aku merasa karakter-karakter siswa di arc sekolah ini nggak akan banyak muncul di arc selanjutnya. Malah mending nggak usah muncul lagi. Yang kedua, hubungan antara Renford dan muridnya yang masih belum jelas. Aku merasa sepertinya Alice ingin hubungan yang lebih dengan Renford, terlepas dari keinginannya untuk menjadi penjaganya. Atau hubungan Chise dan Philomela si cewek PTSD yang dibuild dengan agenda bumbu-bumbu Yuri selama 24 episode. 24 episode bro, MC kita tertarik dengan cewek PTSD bahkan ngejar sampai rumahnya. Yang ketiga, kenyataannya kutukan Chise nggak bisa diangkat dan harus diterima, yang membuatnya memiliki ability seperti yang sudah aku sebutkan. Ya aku berharap tongkatnya Chise yang terbuat dari kayunya Neville yang menjadi pohon itu dimunculkan lagi. Masa mau jadi MC OP yang udah konvensional? Masa Magus nggak pakai tongkatnya sama sekali? Yang keempat, di credit scenes kita di-spill babak baru dari anime ini, yaitu konflik dengan Lindell. Apakah akan menarik? Atau hanya prank aja seperti kali pertama ketemu Lindell? Kita tunggu aja season 3-nya, kalau ada. Untuk rating ada di layar ini ya. Gimana? Sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan hal yang kalian sekarang? Good! Jangan lupa subscribe channel ini biar segera dapat AdSense. Jangan lupa like, komen, barangkali kalian mau request bahas apa di next video. Thank you everyone, bye.